Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 15 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema ini yaitu tema yang sangat erat kaitannya dengan adab dan akhlak. Dan ada pepatah Arab mengatakan, kullu syai' idza kathura rakhusa illa al-adab. Segala sesuatu jika banyak maka akan menjadi murah kecuali adab. Segala sesuatu, apapun. Dulu ada sebuah merek yang digembar-gemborkan, dari merek baju, kemudian juga jam tangan. Ternyata ketika dia sudah banyak yang memakai, maka menjadi murah. Makanya salah satu cara, taktik seseorang atau sebuah perusahaan berdagang dan itu dimakan bulat-bulat oleh orang-orang yang terpesona dengan dunia adalah menjual barang yang limited edition. Karena kalau dia sudah banyak, dia jadi murah. Contoh jam tangan.
Jam tangan ada harganya 1,3 miliar. Yang punya cuma 9 orang di dunia misalkan. Kenapa dia dibuat sedikit? Karena kalau sudah banyak menjadi murah. Kullu syai' idza kathur rakhus illa al-adab. Segala sesuatu jika dia banyak maka dia akan menjadi murah kecuali adab. Nah, tema kita ini yaitu tentang sifat malu, tanda muslimah hilang sifat malu. Ini berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan tema ini dilihat dari zahirnya itu untuk wanita muslimah. Tapi sebenarnya saya sangat berharap, lebih berharap laki-laki yang hadir. Kenapa demikian? Karena sebelum ibu-ibu, saudari-saudari muslimah kelak di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatannya, maka para lelaki terlebih dahulu yang akan ditanya. Istri, anak perempuan, kakak, adik perempuan, keponakan perempuan, bibi, ibu, nenek, apa yang mereka lakukan dari hilang sifat malu, terutama di zaman media sosial, itu yang pertama kali yang menanggung dan ditanya, dihisab oleh Allah adalah para lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Para lelaki pemimpin atas keluarganya, istrinya, ibunya, neneknya, terus ke atas anak perempuannya, cucu perempuannya, cicit perempuannya, terus ke bawah saudarinya, kakak adik perempuannya, keponakan perempuannya, terus ke bawah bibinya, saudari bapak, saudari ibu. Itu adalah keluarga dari para lelaki. Ia akan dimintai pertanggungjawaban, bertanggung jawab atas keluarga-keluarga perempuannya. Pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang perempuan bergoyang, berjoget di hadapan laki-laki, melakukan jalan di jalan-jalan, membuka aurat, hilang malunya, pertama kali akan ditanya adalah mana keluarga laki-lakinya? Mana ini bapaknya? Itu yang jutaan perempuan yang membuka aurat, bergoyang erotis, bahkan nyari duit dari itu. Pertanyaan pertama, mana bapakmu, nak? Perhatikan para pria laki-laki yang ada di hadapan saya, yang mempunyai anak-anak perempuan, dikasih handphone pribadi, full pulsa, ada kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, ingin makan tinggal pesan online. Ternyata di media sosial auratnya dilihat oleh jutaan laki-laki dan dia nyari duit dari itu. Yang pertama, ternyata bapaknya ngaji di Masjid Al-Azhar Sumarekon. Cek sekarang, tanya, nak, ngapain kamu, nak? Tanya tuh, yang gak bawa anak perempuannya,
yang punya akun media sosial sendiri. Tanya, jangan-jangan goyang di media sosial. Itu semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya ada di antara istri kalian, anak-anak perempuan kalian adalah musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka. Perhatikan nih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata-kata capek Ustaz sudah ngurus dia. Saya sudah capek. Enggak ada istilah itu. Karena kita lelaki, pemimpin dan penanggung jawab atas mereka. Makanya ketika panitia nanya, ini khusus untuk perempuan muslimah? Tidak. Ini bahkan saya berharap lebih banyak laki-laki yang ikut. Karena ketika ada fashion street, di mana tuh di negara Wakanda sana, itu pertanyaan paling pertama, mana laki-lakinya? Ala tastahyun, ala tagharun. Apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tidak punya rasa cemburu sebagai lelaki? Padahal yang tidak punya malu, yang tidak punya rasa cemburu diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun la yadkhulunal jannata abadan. 3 orang yang tidak pernah masuk surga sama sekali selamanya. Ad-dayyuth. Dalam riwayat yang lain, thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah. 3 orang yang telah Allah benar-benar haramkan atas mereka surga. Siapa mereka? Ad-dayyuth salah satunya, yaitu laki-laki alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubth. Laki-laki yang membiarkan di tengah keluarganya terjadi kemungkaran, kekejian, buka aurat, goyang erotis. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada tema kita, yaitu tanda muslimah hilang sifat malu. Saya akan membicarakan tentang malu dulu. Apa itu malu? Malu disebutkan oleh para ulama bahasa dan juga para ulama syariah. Bahasa dulu kita ambil, malu adalah al-hishmah. Malu itu adalah al-hishmah. Hishmah itu santun, hishmah itu lembut, tertutup. Itu malu secara bahasa. Adapun malu secara istilah syariat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, khuluqun yab'atsu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Sebuah sifat yang menumbuhkan pada pelakunya untuk menjauhi hal yang buruk dan mencegah pelakunya untuk melalaikan kewajiban terhadap Allah. Dia adalah sifat. Sifat itu berarti ada di dalam qalbu kita, yang sudah tertancap dalam-dalam. Tanpa berpikir panjang, kita mempunyai sifat malu. Sifat yang apabila seseorang mempunyai sifat tersebut, maka pelakunya akan menjauhi yang buruk dan berusaha mengerjakan hak Allah dengan secara maksimal. Itulah sifat malu. Berarti kalau seandainya ada perempuan muslimah tidak memakai jilbab karena di sekolahnya jarang memakai jilbab, tidak memakai jilbab saat resepsi pernikahan,
karena di resepsi pernikahan jarang memakai jilbab para undangan-undangannya, ini namanya bukan sifat malu, tetapi malu-maluin. Sifat malu adalah sifat yang menumbuhkan bagi pelakunya, pemiliknya, untuk menjauhi hal yang buruk dan mengerjakan kewajiban hak-hak Allah dengan maksimal. Itulah sifat malu. Kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sifat malu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini dalil-dalil disyariatkannya sifat malu bagi kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 25. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datang salah seorang dari dua anak perempuan Nabi Ya'qub kepada Nabi Musa dengan malu. Datanglah ada seorang nabi mempunyai dua anak perempuan. Kemudian setelah itu Nabi ini mengutus anak perempuan tersebut untuk menemui Nabi Musa, karena Nabi Musa alaihi salam sudah menolong dua anak perempuan tersebut untuk menciduk air dari sumur saat para lelaki banyak. Maka faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah salah seorang dari anak perempuan tersebut berjalan dengan malu. Kata Imam Mujahid ibn Jabr rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'in. Dan saya berpesan, tafsiri Al-Quran dengan penafsiran para salafus saleh. Jangan seenaknya menerangkan dari kantong sendiri. Meskipun kadang-kadang enak didengar, tetapi tafsiran para salafus saleh lebih berkah, lebih benar. Imam Mujahid berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tafsir Mujahid, wadi'atan thawbaha ala wajhiha laysat bi kharraja wala wallajah. Ini perhatikan para lelaki dan juga para perempuan. Bagaimana anak perempuan tersebut datang dengan sifat malunya, dengan malu-malu, yaitu meletakkan kain di atas wajahnya, tidak terbuka lebar, tidak juga berjalan melenggak-lenggok seenaknya. Ini perempuan yang mempunyai sifat malu. Perempuan yang kalau berjalan di hadapan laki-laki benar-benar menjaga, bahkan tidak akan pernah terlihat berjalan di hadapan laki-laki. Ya, tidak akan pernah terlihat berjalan di hadapan laki-laki. Ini mungkin aneh, tetapi itulah syariat Islam. Ini saya mulai ya, nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Ketika ada fenomena fashion street, saya langsung ingat tuh ayat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para perempuan bersikap tabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah zaman dahulu. Lalu saya baca buka tafsirannya Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, yang mana kata para ulama, idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsiran dari Imam Mujahid, maka cukup bagimu tafsiran tersebut. Imam Mujahid berkata, takhrujul mar'ah min baitiha baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Perempuan keluar dari rumahnya berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itulah sekedar berjalan. Bagaimana rangkulan diwawancarai, itu wajib diperangi. Kalau dia muslimah, wajib dinasihati. Wajib fenomena itu diperangi, wajib. Hanya sekedar berjalan di hadapan laki-laki, itulah gaya, ala, dandanan wanita jahiliyah. Mungkin yang melakukan itu merasa biasa,
Karena mungkin tidak tahu, maka diberitahu, dinasehati. Makanya jujur saja, ini kajian dalam beberapa bulan ini saya selalu membahas masalah ini di beberapa tempat, di beberapa provinsi. Masalah aurat muslimah, masalah aurat muslimah terus dibahas. Karena mungkin wanita muslimah yang melakukan seperti itu tidak paham. Atau mungkin para pendakwah yang menjadi pendakwah tidak begitu tegas dengan murid-muridnya, dengan jamaahnya. Tetap membiarkan jamaahnya membuka auratnya, memperlihatkan kecantikannya. Tidak menjadi pendakwah yang rabbani, karena khawatir ditinggalkan oleh jamaahnya. Ini salah betul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya satu saat di kota saya, kemudian ingin beli makanan. Sudah pesan, dan warung tersebut ada rumah makannya, ada ruang makannya banyak. Ada makan laki-laki, yang makan adalah laki-laki, ada perempuan. Setelah saya pesan, saya bayar, nunggu dibungkus. Kemudian ternyata itu warung meskipun di samping jalan, ada tempat makannya, ada panggungnya. Saya tidak melihat ke belakang. Ternyata sudah ada ibu-ibu, ya, muslimah karena berjilbab. Mulai ada suara tarik mang. Langsung saya melihat ke belakang. Ternyata ada ibu-ibu muslimah reuni SMA atau apa gitu. Mungkin dia tahu saya. Kemudian mau mulai nyanyi sambil joget, sambil musikan. Malu. Habis itu ketika ada suara tadi, maka akhirnya hilang sifat malunya. Bahkan semakin menjadi-jadi. Saya kira itu pemandangan hanya ada di media sosial. Berjoget. Sampai yang laki-laki yang makan, yang merupakan pengunjung biasa, bukan ikut reunian, sampai malu melihatnya. Sampai malu. Pemikiran saya yang pertama kali adalah, ini suaminya mana? Keluarga laki-lakinya mana ini? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat bedanya. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Datang salah seorang dari anak Nabi tersebut, dari anak perempuan Nabi tersebut, dalam keadaan malu-malu, menutup wajahnya, tidak terbuka, tidak melenggak-lenggok, malu-malu. Saya ingat dulu cerita dari istri saya ketika di pesantren. Kan pesantren perempuan. Kemudian ketika ada aba-aba, pesantren perempuan sudah ratusan orang di dalamnya. Ketika ada aba-aba, ada ammi datang. Maksudnya ada tukang datang. Itu semua senyap. Seakan-akan laki-laki itu sendiri yang tinggal, yang masuk di dalam tempat tersebut. Tidak ada suara apapun. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, bandingkan dengan yang kemarin. Berlenggak-lenggok. Dan itu dianggap sebagai sebuah kreativitas. Dosa bro, bukan kreativitas. Dosa, maksiat, dosa besar. Terlaknat, munafik. Diancam tidak mendapatkan cahaya di hari kiamat. Diancam neraka. Mengerjakan ajaran iblis, mengikuti kebiasaan Yahudi Nasrani. Dosa bro itu. Dan itu semua para lelaki yang bertanggung jawab. Sebelum perempuannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kalau kita lihat dalil lagi dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya sifat malu. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'." Sesungguhnya dari apa yang diketahui oleh manusia dari ajaran-ajaran para nabi-nabi sebelumnya adalah jika kamu tidak punya malu, berbuatlah sesukamu. Maksud daripada ayat ini, hadis ini adalah bahwasanya hanya orang yang mempunyai sifat malu yang akan memperhatikan ucapannya, perbuatannya. Yang dia tidak punya sifat malu, dia akan berbuat dan berkata, berucap sesukanya. Dan ini kabar berupa ancaman, bukan berarti berupa perintah. Kalau nggak malu-malu, nggak punya sifat malu, silahkan berbuat sukamu. Seakan-akan kita mengatakan, hei malulah, karena sifat malu akan mendatangkan keburukan. Orang kalau tidak punya sifat malu, dia akan berbuat apa yang dianggap oleh manusia buruk dan dia tidak peduli untuk mengerjakannya. Itu maksud daripada hal tersebut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata sebagaimana disebutkan dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, khuluqul haya min afdalil akhlaq. Akhlak malu adalah termasuk dari akhlak yang paling mulia. Wa ajalliha, dan paling agung, wa a'zamiha, dan paling besar qadran, kedudukannya, wa aktsaraha naf'an, dan paling banyak manfaatnya. Bal huwa khassatul insaniyah. Bahkan sifat malu adalah sifat manusia yang sangat identik dengan manusia. Faman la haya'a fihi falaysa ma'ahu minal insaniyah. Yang tidak punya malu maka tidak mempunyai sifat kemanusiaan padanya. Illa laham waddam wa suratuha adh-dhahirah. Hanya sekedar daging, kemudian darah dan bentuknya, tapi tidak mempunyai kemanusiaan sama sekali. Kama annahu laisa ma'ahu minal khairi syai'. Seperti orang yang tidak punya kebaikan apa-apa dari sifat malu tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-haya syu'batun minal iman. Sifat malu adalah cabang dari keimanan. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ma'alimus Sunan, annal haya'a yaqta'u sahibahu 'anil ma'asi wa yahjuzuhu 'anhu fasara bidzalika minal iman. Mengapa sifat malu cabang dari keimanan? Karena dengan sifat malu dia akan menahan orang yang mempunyai sifat malu tersebut untuk bermaksiat, memenjara orang yang mempunyai sifat malu tersebut untuk bermaksiat. Fasara dzalika minal iman. Maka ini akhirnya menjadi keimanan. Kalau ada anak perempuan kita saat ada tamu berkunjung, kemudian dia diperintahkan untuk keluar, kemudian dia mengatakan, malu, saya malu. Biarin, jangan dipaksa. Itu sebuah sikap yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Biarkan anak perempuan tersebut mempunyai sifat malu dia. Ya, jangan dipaksa dia untuk keluar. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, silahkan tanyakan kepada ahli sejarah tentang sejarah ini. Sebagian sahabat-sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sudah menikah, mereka tidak keluar rumah kecuali untuk haji wajib. Kemudian setelah itu kecuali saat dikeluarkan mayatnya dari rumahnya. Lihat bagaimana wanita pantas
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas. Radhiyallahu anhum wa radwan. Tidak keluar rumah kecuali untuk haji wajib. Dan saat jenazahnya dikeluarkan dari rumah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat malu, di antaranya hadis juga riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Istahyu minallah haqqal haya." Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qulna ya Rasulullah, inna lanastahi walhamdulillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kita memang mempunyai sifat malu, alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalik." Bukan itu. Walakinnal istihya' minallahi haqqal haya, tetapi sifat malu yang sebenarnya kepada Allah dengan sebenar-benarnya, antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Ini kepala dijaga, tidak melihat yang haram. Itu sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak berbicara yang haram. Itu sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahfadhal batna wa ma hawa. Sifat malu yang menjaga perut dan sekitarnya. Itu sifat malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatadzakkar al-maut wal bila. Dan sifat malu yang membuat seseorang mengingat selalu kematian dan hancurnya tubuh setelah dikuburkan. Itu sifat malu sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirah taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa yang ingin kehidupan akhirat, surga di akhirat, dan maka dia wajib meninggalkan keindahan dunia. Siapa yang sudah melakukan itu, itulah dia sudah mempunyai sifat malu dengan sebenar-benarnya. Nah, itulah sifat malu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita ingin bahas, setengah jam saya berbicara tentang sifat malu. Sekarang saya ingin bahas tanda-tanda muslimah yang hilang sifat malu. Tanamkan ini kepada istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, kemudian keluarga-keluarga perempuan, ya, seperti saudari, adik, kakak, keponakan, bibi. Tanamkan ini nantinya. Yang pertama, tanda wanita hilang sifat malu adalah seorang wanita yang bertabarruj. Seorang wanita yang bertabarruj. Apa itu tabarruj? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Wanita yang bertabarruj, tabarruj artinya adalah izharuz zina, yaitu memperlihatkan keindahan, perhiasan. Ini adalah disebut dengan tabarruj. Sebentar. Memperlihatkan keindahan dan perhiasan, ini disebut dengan tabarruj. Ya. Lihat perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang tabarruj. Di antaranya perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab beliau Tafsir Al-Jami' li Al-Jami' Al-Bayan fi ta'wil ayil Quran, atau yang dikenal dengan tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ini tafsir adalah tafsir rujukan para ahli tafsir, karena tafsirnya bersandar kepada para salafus saleh. Beliau mengatakan izharuz zina, memperlihatkan perhiasan, wa ibrazul mar'ati limahasiniha, dan perempuan menampakkan keindahannya. Lihat ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina
zinatahunna. Janganlah para perempuan memperlihatkan zinahnya. Saya tidak terjemahkan, nanti saya akan jelaskan. Janganlah para perempuan memperlihatkan zinahnya. Zinah perempuan ada dua macam. Yang pertama, tubuh perempuan. Yang kedua, apa yang dipakaikan pada perempuan. Itu zinah perempuan. Zinah perempuan yang berkaitan dengan tubuhnya adalah indahnya rambutnya, cantiknya wajahnya, halusnya kulitnya, moleknya tubuhnya. Itu adalah zina pada perempuan. Berarti jika seorang perempuan memperlihatkan itu, maka berarti dia sudah disebut dengan tabarruj. Memperlihatkannya bukan pada tempatnya, yaitu tidak pada suaminya. Memperlihatkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah zina. Zina perempuan yang pertama. Zina perempuan yang kedua, apa saja yang dipakaikan kepada perempuan yang membuat dia indah, menawan, cantik, mempesona di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Seperti make up yang ada pada wajahnya, perhiasan-perhiasan yang dipakainya, cincin hidung. Oh, hidung pakai cincin. Cincin jari, gelang tangan, kalung, anting, gelang kaki. Semua perhiasan-perhiasan yang dipakaikan pada perempuan itu zina bagi perempuan. Diharamkan untuk diperlihatkan karena itu adalah tabarruj. Memperlihatkan keindahannya, kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk di dalamnya adalah make up. Maka saya nasihatkan kepada perempuan-perempuan yang mempunyai YouTube membuat tutorial make up. Haram jeng. Ya, haram, dosa besar. Dilaknat. Diancam tidak mencium bau surga. Diancam tidak mendapatkan cahaya di atas sirat. Haram. Tinggalkan. Cari cara yang lain untuk dapat duit. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Semua yang saya katakan tadi berdalil. Saya akan sebutkan dalilnya nanti. Bukan hanya sekedar hawa nafsu ingin mengancamkan. Tidak. Itu ada dalilnya memang. Itu semua termasuk di dalamnya yang dipakaikan adalah pakaian atau cadar yang sangat menawan. Ya, saya pernah di Mekah waktu di taksi, di mobil taksi, lalu masuk perempuan public figure berkas artisah. Laki-laki kan artis, perempuan artisah. Bekas artisah langsung bilang, Ustaz, assalamualaikum. Masuk kepalanya, bercadar. Cadarnya penuh belang-beling. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berdasarkan keumuman ayat yang saya sebutkan, wala yubdina zinatahunna. Tidak boleh perempuan memperlihatkan perhiasannya, keindahannya, termasuk di dalamnya keindahan pakaiannya, dan ini relatif. Ya, hati-hati para perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan at-tabakhtur wat takassur fil misyah. Melenggak-lenggok, lemah gemulai di dalam berjalan. Ini termasuk di dalam tabarruj. Ini termasuk di dalam
tabarruj. Termasuk di dalamnya adalah memakai minyak wangi. Ini termasuk di dalam tabarruj. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, jangankan mau ke pasar, ke masjid saja diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masajid fala tamassa tiban." Jika salah seorang perempuan ingin pergi ke masjid, maka jangan dia sentuh minyak wangi. Wanita mana saja memakai minyak wangi, lalu dia pergi berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga para laki tersebut mencium aroma wangi tubuhnya, maka wanita tersebut adalah zaniyah, wanita pezina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kadza wa kadza, maka itu wanita yang seperti ini, seperti seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan wanita murahan. Wanita apa? Murahan. Wanita yang terkenal dengan tidak baiknya, itu maksudnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu tafsiran dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Lihat lagi. Sebagian ulama mengatakan zina adalah kullu zina, setiap perhiasan, atau tajammul, atau kecantikan. Taqsudul mar'atu biidhari, seorang perempuan sengaja memperlihatkannya, antahluwa fi a'yunil ajanib, agar terlihat manis di hadapan laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan hatta al-qina' alladhi tastatiru bihi al-mar'ah in intukhiba min al-alwanil bariqah, sampai cadar jika dipakai oleh perempuan dalam keadaan cadar tersebut warnanya terlalu mencolok, terlalu indah, wasyaklul dzadzab, dan bentuk yang sangat menawan, likai taladza bihi a'yunu al-nadhirin, agar para lelaki matanya terpesona dengan pemandangan tersebut. Fahuwa min madhahiri tabarrujil jahiliyati aidan, maka ini termasuk daripada wanita-wanita yang bersikap tabarruj juga. Ini berat kan? Aneh kan? Aneh karena kita jauh, atau sebagian kaum muslimat jauh dari ajarannya. Aneh. Apalagi nanti dicekoki dengan Arab Indonesia, Arab Islam Indonesia, Islam Arab beda. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tanda wanita hilang sifat malu ketika dia bertabarruj. Tadi sudah saya sebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang poin-poin tabarruj ini, agar kaum muslimat paham betul bahwa tabarruj tadi dosa besar. Ini saya sebutkan 6 kalau tidak salah, dosa besar, dilaknat, diancam neraka, diancam tidak mencium bau surga, diancam tidak mendapatkan cahaya di hari kiamat, kemudian mengerjakan ajaran iblis, mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. 7 buruknya tabarruj. Saya akan sebutkan sekarang semua yang sudah saya katakan tadi. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, tabarruj adalah dosa besar. Perempuan-perempuan yang memperlihatkan keindahannya dengan segala macam penjelasan tentang keindahan tadi.
Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa tabarruj adalah dosa besar. Umaymah binti Ruqaiqah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat, "Ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an." Wahai Umaymah, aku baiat engkau agar engkau tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, syirik. Wala tasriqi, dan jangan mencuri. Wala tazni, dan jangan berzina. Wala taqtuli waladaki, jangan membunuh anakmu. Wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayk wa rijlaik, dan jangan mendatangkan kedustaan dengan tanganmu atau kakimu. Wala tanuhi, jangan meratapi orang yang meninggal dari keluargamu dalam keadaan terlalu berlebihan. Wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kamu bersikap tabarruj seperti wanita jahiliyah bertabarruj. Dosa pertama zina, syirik, zina, mencuri, zina, membunuh, kemudian berdusta, kemudian meratapi mayat terlalu berlebihan. Ini semua 6 dosa besar. Ketika digandengkan tabarruj dengan 6 ini, berarti tabarruj adalah dosa besar. Apa itu dosa besar? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw ghadab aw 'adzab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan siksa, neraka, laknat atau murka, itu dosa besar. Pokoknya Pak, pulang dari sini harus punya tekad. Yang anak-anak perempuannya suka bikin video goyang, apalagi erotis, ikut-ikutan, maka itu PR besar bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya katakan tadi, buruknya tabarruj yang pertama dosa besar. Yang kedua, dia diancam, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan terjadi di akhir umatku, kita ini di akhir umatnya, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, di atas kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Laknat wanita-wanita tersebut, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Begitu lafaz hadisnya. Ini bukan hanya sekedar ingin memberikan ancaman kasar, keras. Saya nggak suka sama Zainuddin, keras orangnya. Ya kan nggak cocok kalau saya katakan il'anuhunna fa innahunna mal'un. Laknatlah. Sesungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Tidur baik mendingan kita. Ya. Dan para ikhwah, dakwah amar ma'ruf bagus. Ngajak orang sholat, puasa, zakat, haji, doa, syukur, sabar, bagus. Mudah diterima. Tapi jangan lupa harus ada nahi mungkar. Dan itu mudah dihujat. Biarkan itu kita main di situ. Zikir, mengatur hati, ya sudah banyak itu yang nahi mungkar harus ditegakkan. Biarkan dihujat. Dan saya memaafkan semua yang menghujat. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Fa innahunna mal'unat, mereka wanita-wanita terlaknat. Apa maksud daripada wanita-wanita yang kasiyat 'ariyat? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan 4 makna. Yang pertama, wanita-wanita yang memakai pakaian
tetapi telanjang, berpakaian sebagian tubuhnya ditutupi dengan pakaian, sebagian lain terbuka. Ini makna yang pertama. Dan ma aktsarahunna, sangat banyak wanita yang seperti ini. Yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang karena terlalu tipis, menerawang, transparan kainnya, sehingga halus kulitnya kelihatan, bentuk tubuhnya kelihatan. Dua. Yang ketiga, wanita-wanita yang diberikan pakaian oleh suaminya tetapi tidak bersyukur atas pemberian suami. Ini namanya wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Telanjang, nol, kosong dari syukur terhadap suami. Dan itu penyebab masuk neraka, penyebab kebanyakan perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Idul Fitri atau Idul Adha, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati para perempuan, kemudian beliau bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah manusia yang paling banyak penghuni menjadi penghuni neraka. Dalam riwayat yang lain, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah para perempuan. Lalu seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, wa bima?" Lalu kenapa wahai Rasulullah SAW? Kita wanita yang paling banyak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tukthirnal ashir." Tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian suka mencaci, melaknat, tidak pernah berterima kasih kepada kebaikan suami. Diberi nikmat, diberi berpakaian, tetapi telanjang dari syukur. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat, dan ini perhatikan, bukan hanya para perempuan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wanita yang memakai pakaian, mengetahui pakaian-pakaian dunia, model-model, sangat paham cara bersolek, perhiasan ini, pedicure, kemudian macam-macam. Ya, glowing, hair extension, paham betul. Sangat paham dengan perkara-perkara dunia, tas-tas branded, paham betul. Tetapi telanjang, tidak paham tentang ilmu agama. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hal yang lahir dari perkara dunia, tetapi mereka tentang akhirat lalai. Perhatikan penjelasan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, terhadap ayat tadi, Ar-Rum ayat 7. Paham tentang perkara dunia, akhirat lalai. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wallah, demi Allah, beliau sampai bersumpah, la balagha min ahadihim, sungguh sampai keadaan pada mereka, law wudi'a ad-darahima ala dhufrih la 'alima al-mizan walakin la yuhsinu an yusalli. Kalau seandainya emas atau perak diletakkan di atas kukunya tanpa ditimbang, maka dia tahu berapa berat gram emas atau perak tersebut tanpa ditimbang. Saking pahamnya terhadap perkara dunia, tetapi tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Ini bagi para pemuda. Perhatikan calon-calon istrimu bukan hanya sekedar cantik, putih seperti bihun, tinggi kayak tiang listrik, bukan. Bisa baca Quran? Enggak. Kalau sudah bisa baca Quran, bisa ngajar? Enggak. Karena kita laki-laki keluar capek, sudah kerja kita. Jangan ngambil tantangan. Oh, saya mau nyari yang
di jalanan Ustaz yang masih buka aurat. Saya akan didik dia. Bukan kamu yang mendidik, dia yang mendidik kamu nantinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kembali ke permasalahan tadi, itu 4 dari makna wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Saya tambahkan yang kelima adalah wanita-wanita yang memakai pakaian ketat sehingga mereka terlihat seluruh bentuk tubuhnya. Atasnya pakai khimar. Khimar itu adalah ini rambut kepala ya, kemudian ditutupi dengan kain. Itu namanya khimar. Ibu-ibu sekarang kalau pakai jilbab kemudian hanya sekedar menutup rambut kepala, berarti jilbab itu dalam bahasa ayat Al-Qur'an namanya apa? Khimar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin." Hendaknya para wanita meletakkan khimar-khimar mereka dan mengikatnya di bawah dagu. Ya, di atas khimar ada namanya jilbab. Kain di atas khimar itu namanya jilbab. Allah berfirman, "Yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, sebagian kadang perempuan memakai khimar di atasnya. Meskipun kadang-kadang khimarnya juga dari kain yang tipis, tetapi bawahnya pakai legging. Ini tabarruj. Ustaz, pelan-pelan dong Ustaz. Maka kita katakan gak bisa wahai saudariku pelan-pelan. Gak ada yang namanya taubat pelan-pelan. Taubat itu harus memutuskan dosa seketika itu juga. Itu namanya taubat. Gak ada taubat pelan-pelan, gak ada. Ada orang kebiasaannya, mohon maaf, berzina. Setiap pekan sekali, berarti sebulan 4 kali. Saya sudah bertobat Ustaz, tapi pelan-pelan dulu Ustaz. Boleh begitu? 4 kali menjadi 2 kali? Sekali dua pekan sekali jadinya? Nggak bisa. Harus segera bertobat. Itu salah satu syarat taubat adalah al-iqla' 'anidz dzam, melepaskan diri dari dosa. Ada yang ilmiah, yang dia mengira ilmiah, Ustaz, kan khamar asalnya diharamkan oleh Allah kan pelan-pelan. Khamar kan pelan-pelan asalnya, diharamkan oleh Allah. Mereka yas'alunaka 'anil khamr qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar. Katakanlah bahwasanya dia adalah dosa besar, tetapi ada manfaatnya. Oke. Berarti ditinggalkan tapi boleh juga masih diminum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabus shalah wa antum sukara." Ternyata pas ada lagi minum, lalu sholat jadi imam, bacaannya ngaco. Diharamkan yang kedua. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Oke, sholat nggak boleh mabuk, di luar boleh. Lalu yang ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rizqun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, menyediakan sesaji untuk berhala adalah buruk dari perbuatan syaitan. Jauhilah. Nah, itu kan pelan-pelan Ustaz. Ustaz ini terlalu kasar sih. Kan pelan-pelan, khamar aja pelan-pelan. Pakai jilbab juga pelan-pelan. Maka kita katakan, taib. Saya tanya sekarang, orang kalau sekarang mau minum khamar, kecanduan khamar, ingin bertobat, pelan-pelan nggak? Hah? Harus pelan-pelan nggak? Hah? Langsung kan?
Kenapa? Karena hukumnya sudah apa? Hukumnya sudah haram, dosa besar. Jadi dilihat yang akhir hukumnya, ya, bukan yang awalannya. Begitulah juga orang yang memakai jilbab, wanita-wanita dulunya sebagai public figure, artisa advertising, fotonya di mana-mana, dan itu sulit untuk dihilangkan. Jejak digital sangat sulit untuk dihilangkan. Ya, sulit. Maka saya nasihatkan anak-anak perempuan Anda yang masih kecil-kecil, jangan pernah dikasih HP kemudian punya akun media sosial, kecuali ketika mereka sudah benar-benar mengaji dakwah sunnah, takut kepada Allah, baru kasih. Kenapa? Karena sulit, hapusnya sulit. Hapusnya sulit. Saya punya pengalaman nih, kemarin saya ikut daurah di Malang bersama 2 syekh, para ustadz se-Indonesia sekitar 400 ikut daurah di sana. Ini saya dari Malang baru ke Jakarta, jadi belum pulang ke Banjarmasin. Kemudian ada pertanyaan disampaikan ke syekh. Pertanyaan disampaikan ke syekh, dijawab oleh syekh. Kita masih di dalam ruangan. Itu terjemahan dari pertanyaan tadi berbahasa Indonesia dan jawabannya sudah nyebar. Paham maksud saya? Bagaimana dahsyatnya media sosial. Terutama juga perempuan-perempuan yang katanya akunnya privat. Siapa yang bisa menjamin bahwa followers Anda adalah perempuan? Jangan-jangan dia susi laki-laki, susi di malam hari, susilo di siang hari. Akun-akun privat jangan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan ini salah satunya yang saya nasihatkan, para pendakwah harus tegas kepada jamaahnya. Jangan khawatir, ikhlaskan niat, jangan khawatir kehilangan jamaah, harus tegas. Karena dahulu beberapa waktu yang lalu jilbab ramai di tengah kaum muslimat gara-gara public figure pakai jilbab. Sekarang public figure tersebut akhirnya berjilbab, tetapi jilbabnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masih terlihat bentuk lekukan tubuhnya dan seterusnya. Yang ketiga, wanita-wanita yang bertabarruj diancam dengan neraka dan tidak mencium bau surga. Yang ketiga dan keempat, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nisaun kasiyat 'ariyat, sinfani min ahlin nar lam arahuma." 2 golongan dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satunya wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang. La yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya bau wangi surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Artinya mereka sangat dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang saya katakan tadi, buruknya bertabarruj mendatangkan kegelapan saat berjalan di atas sirat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Maimunah binti Sa'ad, pembantu wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalur rafilah fi zina fi ghairi ahliha kamathali dhulmatin yaumal qiyamah la nura laha." Permisalan wanita-wanita yang berdandan bukan pada tempatnya, maka dia seperti kegelapan pada hari kiamat, tidak memiliki cahaya sama sekali. Kalau entum ingin lebih dalam lagi masuk ke dalam relung hati, pahami tentang sirat. Sirat
kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, dahdun mazillah, dia licin menggelincirkan. Ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ar, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian wa ala hafataihi kalalib wa hasak, samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Dalam keadaan seperti itu, zulmah, gelap. Lihat, syarat luar biasa. Seperti itu malah ditambah dengan kegelapan. Yang tidak mendapat cahaya diantaranya perempuan yang bertabarruj, dengan makna tabarruj yang sudah saya sebutkan tadi. Kadang-kadang ada nih, ngantar anaknya TK, anaknya pakai jilbab rapi, subhanallah. Ibunya pakai jilbab juga, cuma celana pendek. Allah, ada nggak? Ada kan? Ya. Kemudian kemunafikan yang ke berapa nih? Yang kelima, ya, kemunafikan. Wanita-wanita tersebut yang bertabarruj adalah kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrun nisaikumul mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal munafiqat la yadkhulnal jannah minhunna illa mithlul gharabil a'sam." Wanita-wanita terburuk di antara kalian adalah wanita-wanita yang bertabarruj. Ya, dianggap kreativitas, kemudian jalan melenggak-lenggok. Dianggap kreativitas, enggak ya akhi, bukan kreativitas, dosa besar. Kemunafikan. Al-mutakhayyilat, berhayal, hanya sekedar berhayal ingin masuk surga. Wa hunnal munafiqat, mereka adalah wanita-wanita munafik. Tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti gagak yang berparuh merah. Gagak yang berparuh merah itu adalah gagak yang sangat jarang ada. Ini seperti ini gambarnya. Gagak berparuh merah. Sangat jarang ada. Artinya sangat jarang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang komen, "Wah, Ustadz penjual surga dan neraka." Terserah. Soalnya saya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kamu tahu ilmunya? Kamu membiarkan? Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6, tabarruj adalah kebiasaan atau ajaran iblis. Nabi Adam dan Hawa digoda oleh iblis sehingga makan pohon khuldi dan akhirnya apa? Telanjang. Itulah tujuan iblis, membuat manusia telanjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadallahuma bighurur." Maka iblis menggoda mereka berdua. Falamma dzaqa asy-syajarah badat lahuma sawatuhuma. Ketika kedua-duanya mencicipi buah tersebut, maka nampaklah aurat mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka langsung kedua-duanya menutup aurat mereka dari daun-daun surga. Orang-orang yang kadang-kadang tidak paham tentang apa yang kita bicarakan, yang dipikirkan, daun apa itu Ustaz ya katanya. Malah daunnya yang dipikirkan, bukan materi yang kita bicarakan. Kayaknya daun jati Ustaz katanya. Yang ketujuh adalah tabarruj adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Tabarruj adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Taib. Saya akan sebutkan sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa dari tanda wanita yang hilang sifat malunya. Apa saja tanda wanita yang hilang sifat malunya? Yang pertama tadi tabarruj, yang kedua saya sebutkan poin-poinnya saja karena waktunya, ya.
Sebentar. Yang kedua adalah wanita yang berzina. Ini tanda wanita yang hilang sifat malunya, berzina. Ini bagi para bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan yang kadang terutama ya Allahu alam benar atau tidak di kota-kota besar, keperawanan sudah dianggap biasa kalau hilang dari perempuan. Bahkan bangga dia cerita hilang keperawanannya. Bahkan kayaknya nggak modern, nggak maju wanita yang tidak hilang keperawanannya. Kalau gue kelas 1 SMP, lah kalah lo. Gue kelas 6 SD. Bangga-banggaan hilang keperawanan. Ini termasuk wanita yang tanda hilang sifat malunya. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga, wanita yang memperbolehkan laki-laki yang bukan mahramnya masuk ke dalam rumah suaminya dan dia ada di dalam situ tanpa izin suaminya dan tidak ada mahram di dalamnya. Yang keempat, wanita-wanita yang hilang sifat malunya adalah berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun laki-laki tersebut ustadznya, kiainya, habibnya, tuan gurunya. Kalau bukan mahramnya haram, dosa besar. Tidak mencontoh Rasul yang membiarkan ya tokoh-tokoh agama yang membiarkan tangannya berjabat dengan perempuan, itu tidak mencontoh Rasul meskipun katanya cinta Rasul. Karena Rasul SAW mengatakan, inilah usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan para perempuan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qad illa imra'atan yamlikuha. Tangan Rasul SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan sekalipun, siapapun, kecuali perempuan yang dia miliki, istri dan budak-budaknya. Ini para ikhwan. Ini kadang-kadang ada yang pakai surban, ya, jabat tangan. Termasuk di dalamnya para peruqyah. Para peruqyah, ittaqullah, takut kepada Allah kalian. Peruqyah pakai jabat sarung tangannya hitam lagi, keren begitu kan? Kemudian yang diruqyah perempuan, pegang-pegang, apa ini? Tidak boleh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda wanita hilang para perempuan hilang sifat malunya adalah berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang disebut dengan khalwat, berdua-duaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bersafar tanpa mahram. Wanita yang hilang sifat malunya bersafar tanpa mahram. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita yang memakai minyak wangi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan. Seperti ini misalkan tidak ada hijab kan di belakangnya, kita angkat itu, kemudian tercampurlah laki-laki perempuan. Diharamkan, dosa besar. Ya, cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan karena waktu ya. Ini tidak semua yang bisa saya jawab, yang kira-kira berkaitan dengan tema saja yang saya jawab. Taib. Permasalahan aurat perempuan ini masalah yang lain. Makanya nanti kalau antum mengundang ustaz, panitia mengundang ustaz, bicarakan tentang aurat perempuan dan aurat laki-laki. Ya, yang ditanyakan oleh ikhwah tentang kaki perempuan, apakah dia aurat atau tidak? Iya, dia adalah aurat. Kaki adalah aurat. Ustadz, saya mantan musisi yang jejak digitalnya masih ada di sosial media dan YouTube saat belum menutup aurat, sedangkan saya tidak tahu bagaimana menghapusnya. Bagaimana ini Ustadz?
apakah akan tetap jadi dosa jariah buat saya? Mohon jawabannya. Jawabannya, berusahalah. Yang pertama bertaubat tentunya, dengan pertama ikhlas hanya karena Allah, bukan karena tuntutan apa-apa. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya, karena para ulama mengatakan at-taubah an-nadam. Yang namanya orang bertobat itu adalah menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga adalah al-iqla' 'anidz dzam, melepaskan dari dosa. Yang keempat, al-azimah alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Yang kelima, dilakukan pada waktu yang memang diterima taubat, yaitu saat masih hidup, sebelum nafas di tenggorokan, atau saat masih ada dunia, sebelum kiamat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum dia nafasnya di tenggorokan. Ma lam tatlu'i syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari baratnya, Allah masih akan menerima taubatnya. Itu satu. Yang kedua, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan pengumuman bahwa video apapun, foto apapun yang saya masih terbuka aurat, maka saya akan berusaha menghapusnya. Dan dia berusaha untuk menghapusnya. Ya, dan dia berusaha untuk tidak menyebarkannya. Dan itu usaha. Makanya saya katakan jejak digital susah. Makanya anak-anak perempuan kita yang masih kecil-kecil, yang tidak tahu apa-apa, jangan dikasih. Jangan punya akun pribadi media sosial. Dia belum penting. Anak TK, anak SD, ya, anak SMP, SMA, belum penting untuk mempunyai media sosial. Mati dia? Nggak punya TikTok? Mati? Nggak mati. Ini juga pengalaman, mungkin di sini ada wali-wali santri, ya. Kadang menyedihkan ketika wali santri menjenguk anaknya ke pesantren, yang terjadi adalah bukan ngobrol dengan anaknya. Bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anak perempuannya, anak laki-lakinya juga pegang handphone, santri-santriwatinya pegang handphone. Ini aneh ini. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, bersyukurlah anak-anak Anda yang belum punya handphone pribadi, belum punya akun media sosial, bersyukurlah. Saya punya pengalaman, mudah-mudahan ini tahaddusan bin ni'mah. Suatu ketika saya tidak bisa ngantar anak laki-laki saya, yang pertama ke Jogja. Yang ngantar karena bapak saya menawarkan diri, padahal beliau sudah tua, tapi kita tidak bisa menolak. Bapak yang mau, saya saja yang ngantar. Siapa? Di pesawat kan biasa diberitahu agar mematikan handphone. Bapak ini tidak bisa matikan handphone. Handphonenya bukan handphone pintar seperti ini, handphone yang kalau kucing dilempar mati. Ya. Kemudian dia tanya sama anak saya, Abdullah, bisa nggak matiin handphone? Abdullah nggak tahu, Bang. Kan nggak pernah punya handphone. Akhirnya apa yang terjadi? Itu kan baterainya bukan baterai tanam, tetapi baterai yang lepas gitu. Dilepas oleh bapak saya, alhamdulillah selesai katanya. Biarkan anak-anak kita hidup sewajarnya tanpa handphone. Lebih banyak manfaatnya kalau seandainya dia tidak mempunyai handphone. Dia belum perlu, ngapain? Dan bersyukurlah kepada Allah ketika anak-anak kita penurut. Bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana batasan anak perempuan yang masih kecil atau belum balik dalam menutup auratnya dan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Bagaimana kami ayahnya menjaganya? Maka jawabannya yang jelas, kalau dia sudah balik, diharamkan untuk bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Satu. Yang kedua, kalau dia sudah mumayyiz, umur 7 ke atas, maka dia sudah mulai dijaga auratnya. Ya, dijaga auratnya. Tapi kalau seandainya dia belum balik, masih boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
Itu hukumnya. Kadang-kadang sebagian ada yang terlalu meremehkan, ada yang terlalu berlebihan. Baru bayi orok sudah pakai cadar. Ini nggak boleh ini ya, subhanallah. Ya, bayi dijilbabin, nggak perlu. Dia perlu perlu bayi. Nanti besar nggak dijaga jilbabnya, itu salah. Ya. Ketika dia mumayyiz itu umur 7 tahun ke atas, makanya diperintahkan untuk sholat. Kan mumayyiz, bisa membedakan mana yang betul. Atau ketika dia sudah terlihat, oh cantik nih perempuan, anak nih cantik, disukai oleh laki-laki, pakaikan jilbab. Tapi wajibnya pas sudah baligh. Wallahu a'lam. Bagaimana jika pemimpin keluarga belum paham agama sehingga kurang perhatian dengan adab-adab malu anak dan istrinya? Apa yang harus dilakukan oleh anak dan istri? Maka jawabannya adalah agar belajar ilmu agama pemimpin keluarga tersebut. Dia ajak sama-sama untuk belajar ilmu agama. Dan ini juga perhatian kepada wanita-wanita muslimah. Terutama yang sudah ngaji dakwah sunnah. Anak-anak perempuan Anda yang sudah ngaji juga. Kadang anaknya perempuannya di pesantren jaga aurat, dicarikan laki-laki yang ngaji hanya karena punya jabatan, punya harta, punya kegantengan. Sayang anak perempuan kita. Ya. Ini kadang-kadang, dan saya pesan yang mau besanan cari besan kita yang sudah ngaji. Jadi nanti nggak sulit. Hari pertama resepsi sudah kelahi, tengkar, pakai musik enggak, organ tunggal enggak. Kenapa? Karena besannya nggak ngaji. Ya, cari yang sudah ngaji. Ada kadang-kadang bahkan panitia kajian kadang-kadang sudah benar-benar ngaji. Kalau sudah panitia kajian benar-benar ngaji. Pas lagi acara resepsi pernikahan semua dilanggar gara-gara besannya tidak ngaji. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Apakah bertanggung jawab tentang aurat seorang menantu ikhwan dengan mertua akhwat, menantu laki-laki dengan mertua perempuan? Maka jawabannya adalah mereka itu mahram kita, akan tetapi yang lebih bertanggung jawab adalah keluarga laki-lakinya yang merupakan pemimpinnya. Menantu laki-laki terhadap mertua perempuan, dia adalah mahram abadi bahkan, tetapi yang lebih bertanggung jawab adalah keluarga laki-laki dari si mertua perempuan tersebut. Wanita jika mau berenang di luar rumah, jangan berenang di luar rumah, gimana? Bagaimana dengan dengan atas ke bawah tertutup tapi ketat, ada alternatif pakaian diperbolehkan untuk berenang bagi wanita? Jawabannya adalah boleh wanita berenang asalkan khusus di kolam renang, jangan di luar rumah. Gimana? Renang di luar rumah bahaya, nggak bisa renang juga, nggak ada airnya, kan di luar rumah. Maksudnya di kolam renang mungkin ya, kolam renang yang khusus perempuan dan benar-benar tertutup, boleh saja. Bahkan tidak mengapa dia mungkin cuma pakai pakaian renang, tidak jadi masalah. Aurat ini makanya saya katakan nanti Ustadz di sini yang ngajar lagi tentang aurat, batasan-batasan aurat muslimah. Itu harus didalami sedalam-dalamnya, sedetil-detilnya. Ya, apa batasan aurat muslimah di hadapan perempuan dengan perempuan? Muslimah kafirah bagaimana? Perempuan yang besar atau yang kecil? Yang jelas saya pesan, aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya adalah cuma kubul dan dubur. Cuma kubul dan dubur. Ya, depan dan belakang. Tetapi itu berbicara tentang aurat. Bukan berarti kemudian kalau seandainya kita nih perempuan menerima tamu perempuan lalu setelah itu nggak pakai BH, enak aja ente. Paham nggak maksud saya? Ya, artinya gini,
Kalau kita menerima tamu, kemudian tamunya semua perempuan, kita ingin menyusui anak, kemudian kita buka di hadapan perempuan, tidak mengapa. Paham maksud saya? Wallahu a'lam. Ada suami istri belum cerai, tapi tinggalnya misah rumah. Alasannya istri urus cucunya, tapi suaminya suka kirim uang. Bagaimana hukumnya? Hukum apanya nih? Antum kalau jadi ustadz, yang ditanya hukumnya apa nih? Pertanyaannya tentang apa? Serumahnya. Tapi tinggalnya misah rumah, kan misah rumah. Pertanyaannya enggak ada. Bagaimana solusinya Ustadz untuk anak perempuan yang bekerja di rumah sakit yang tuntutan berpakaian tidak syar'i, tetapi kami sebagai orang tua berusaha agar pergi dan pulang kerja harus menggunakan pakaian syar'i? Ya sama saja. Harus bekerja di tempat yang memang dia berpakaian pakaian syariat. Para ikhwah, jangan sampai menjadikan syariat sebagai penyulit hidup kita. Ustaz, tahu nggak? Nih gara-gara jenggot saya 5 perusahaan ditolak semua. Lalu saya harus mengatakan wow gitu. Ya, jangan sampai syariat membuat kita merasa sulit hidup. Ya, syariat itu malah memberikan kehidupan yang baik. Saya seorang laki-laki, saya seorang desainer baju muslim dan muslimah. Semenjak saya hijrah, saya mencoba merubah arahan desain saya ke pakaian bercadar bagi muslimahnya dan khimar-khimar besar. Apakah saya berdosa kalau khimarnya saya kasih sedikit Swarovski menyerupai berlian tapi tidak banyak, hanya mempermanis saja? Bisa tolong sebutkan dalilnya kalau itu sebuah dosa besar? Apakah saya harus buang Swarovski yang sudah saya beli atau harus saya copot dari khimar yang saya tempelkan? Begini para ikhwan, seorang perempuan, saya penjual pakaian wanita, pakaian dalam wanita. Boleh nggak laki-laki jual pakaian dalam wanita? Boleh kan? Boleh. Ternyata kalau pakaian dalam wanita itu dipakai di luar rumah, berdosa nggak saya? Enggak, dia sama nih. Yang terlarang perempuannya memakainya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ente buat aja pakaian seindah mungkin, kemudian dibuat pakaiannya. Kalau perempuan itu nanti memakai di hadapan laki-laki, bukan salah kita. Paham nggak? Mana nih si desainer, mana desainer? Ya, puas ya, insya Allah ya, nggak apa-apa, itu tidak mengapa. Yang jelas jangan dipakai di mana? Di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, suka-sukalah berdandan di hadapan suami. Tuh, ketika kita menikah kan, ibu-ibu ketika menikah, melakukan akad nikah dan resepsi pernikahan, seperti itu cantiknya, usahakan setiap malam seperti itu di hadapan suami. Ya, insya Allah tidak akan ada lagi yang melirik wanita-wanita lain. Ya, dia puas dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Kalau dia masih melirik wanita-wanita lain, itu mungkin dia ingin berpoligami. Ya, saya punya cerita. Saudara saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah. Itu kita makan-makan, laki-laki semua. Kemudian beliau mau pulang. Anda pulang ya Din? Ya siap. Kemudian beliau pesan, antum ini semua adalah singa-singa sirkus. Laki-laki yang tidak poligami beliau sebut singa-singa sirkus. Habis itu saya jawab, afwan Ustaz, meskipun singa sirkus kan tetap singa. Kemudian beliau jawab lagi, tapi kan tetap sirkus Din. Lalu saya skak beliau, kata saya, kadang-kadang Ustaz, singa asli bukan singa sirkus juga bisa nangis dengan singa betina.
yang mau poligami hati-hati, jangan, harus jadi singa dulu lah. Jangan jadi kucing marmut. Jangan sampai menzalimi para perempuan. Mereka adalah wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah di dalam agama Islam. Ini kadang-kadang sebagian laki-laki tidak punya modal, baru promosi, dipromosikan, belum jadi, dipromosikan sebagai kepala sekolah TK. Sudah sebar pesona. Ya, jangan para ikhwan. Dia harus kuat ekonomi, harus kuat fisik. Yang letoy nggak main di sini. Ya, harus kuat perasaan, sabar, teguh. Jangan sampai ngaji poligami, yang istri pertama ngambek langsung cerai istri kedua, kan kasihan. Hanya modal cicip-cicip saja. Ini kenapa ke poligami ya istrinya? Memakai parfum di tempat kerja boleh atau diharamkan untuk akhwat? Kalau di tempat kerja ada laki-laki yang bukan mahram, haram. Ya. Jadi meskipun di dalam rumah, kalau ada laki-laki yang bukan mahram, haram. Seperti ipar. Ya. Ini kadang-kadang ukuran dalam rumah, luar rumah itu bukan ukurannya. Yang ukurannya adalah dicium oleh laki-laki yang bukan mahram atau tidak parfum tersebut. Allahu a'lam. Minta nasihat untuk pasangan yang belum memiliki keturunan. Saya nasihatkan, satu, berbanyak istighfar. Istighfar seperti orang lagi nafas. Astagfirullah. Terus. Yang kedua, pergi ke Mekah umrah atau haji. Ini saya sudah coba beberapa kali kepada kawan-kawan yang belum punya anak, ya, pergi. Wukuf di Arafah, minta saja. Doa. Itu adalah tempat paling mustajab untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Doa. Dan saya pernah punya kawan dari waktu itu, beliau kerja di Jepang, kemudian berhaji dari Jepang, orang Indonesia, kemudian haji beliau berdua istrinya, wukuf di Arafah, dapat langsung 2 kembar. Karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang melakukan perjalanan safar tanpa mahram, misal umroh, kunjungan kerja dan keluarga. Lalu pertanyaannya apa? Boleh enggak gitu ya? Maka untuk umroh atau haji tetap tidak boleh. Meskipun sebagian mazhab fikih membolehkan kalau untuk haji wajib dan umrah wajibah. Tetapi pendapat yang lebih kuat tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tahillu lil mar'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'ahdi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk bersafar kecuali bersama mahramnya. Kunjungan kerja apalagi, kunjungan keluarga juga demikian. Ya. Apa rasa malu harus selalu dipelihara atau justru dihindari? Apakah rasa segan dapat dikategorikan rasa malu? Kapan rasa malu perlu dihindari? Misal saat berpidato, memberi sambutan dalam sebuah acara. Ini yang saya katakan tadi. Ini pentingnya kita membahas pengertian malu. Malu yang dimaksud apa? Yang menumbuhkan ingin menjauhi keburukan dan tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Adapun yang baik-baik bukan malu itu. Maka hilangkan rasa seperti itu. Itu adalah perasaan bukan yang dimaksud dengan malu yang kita bicarakan sekarang. Wallahu a'lam. Biasanya, nggak bisa baca saya. Afwan, saya minta doanya agar saya dan keluarga saya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Semoga semua dari kita dimasukkan oleh Allah SWT. Kalau ada pembantu di rumah, bagaimana hukumnya kalau istri sedang keluar untuk bekerja, masuk atau jemput sekolah, hukum suaminya yang ada di dalam rumah karena baru pulang kerja malam? Maka jawabannya, ini bisa menghadirkan godaan syaitan, dan syaitan itu sangat licik. Kalau saya boleh memberikan solusi, carilah yang menjadi pembantu di rumah kita atau yang mengurusi rumah kita, membantu
pekerjaan-pekerjaan istri kita dari keluarga yang merupakan mahram si suami. Keluarga yang merupakan mahram si suami itu lebih baik. Hukum menjadi sopir gokar karena kita tidak bisa menolak kalau ada orderan dari perempuan. Nah, ini memang agak berat ya. Tapi ya tadi, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Maka dijauhi untuk sopir-sopir yang seperti itu, karena bagaimanapun apalagi di media sosial kadang-kadang dinampakkan yang seperti itu, bagaimanapun itu mendatangkan fitnah bagi para lelaki. Lelakinya ini siapapun orangnya, muda, tua, nih kakek-kakek saya yang hadir di sini, yang jenggotan putih-putih, yang tua-tua, kalau dihadapkan kepada perempuan itu nggak tahu deh, berat. Ujian paling berat bagi laki-laki adalah perempuan. Dan ini tidak terbatas kepada laki-laki yang belum ngaji, misalkan ahli maksiat, enggak. Bahkan mungkin laki-laki yang sudah ngaji lebih ganas ketika dia berhadapan dengan godaan perempuan. Makanya saya nasihatkan agar berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk menjauhi maksiat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Azhar Semarekon yang telah memberikan kesempatan untuk kajian ini dan telah mengundang di sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.